Aku pulang ke kamar, teman-teman aku di luar, aku ke kamar lah menangis di situ. Nah teman-teman aku tuh ngajakin, ayo Nat, main pantai aja lah, jangan sedih-sedih terus. Udah nggak apa-apa, santai aja. Yang penting udah tampil gitu kan. Ya udah tuh kita ke pantai lah, main-main seperti biasa. Dan memang kondisinya tuh langitnya udah mendung, mau hujan. Cuma kita tetap gas aja, tetap main. Terus memang beberapa kali aku kegulung ombak. Aku di pantai. Pantai di situ kan jadi ombaknya tuh nggak terlalu deres Kak. Jadi kita bisa agak ke tengah gitu. Terus nggak lama kemudian aku dengar dari sebelah kiri kayak delman gitu, kayak kereta kuda sama banyak pasukan-pasukan kuda lainnya pada datang. Sampai akhirnya turun lah. Pas turun aku lihat sosoknya itu adalah sosok yang mukanya kayak perempuan Jawa, cantik banget. Di tahun 2021 aku in touch lagi lah sama teman aku, cerita-cerita terus kejadian itu segala macam. Terus dia bilang, gimana tadi sosoknya, coba dideskripsiin lagi. Aku deskripsiin, dia merem kayak gini nih. Coba gue coba searching dulu di Google, kata dia gitu. Searching di Google dia, si Vita nih tahu, dia langsung klik, ini bukan, dia tunjukin, ini bukan. Saya kayak, sumpah kayak gini. Pasukan Lentera Malam pasti udah nggak asing lagi nih sama sosok yang namanya sudah melegenda ya di pantai selatan, yaitu Nyai Roro Kidul. Nah, tapi nggak banyak yang tahu juga nih, kalau di bagian laut utara itu juga ada satu sosok yang disegani. Sosok ini sama-sama dipercaya sebagai penguasa laut, yang sampai sekarang itu masih banyak cerita yang berkaitan dengannya. Namanya Dewi Lanjar. Dan narasumber malam ini adalah salah satu orang yang pernah bersinggungan nih langsung sama sosok penguasa laut utara ini. Yang kejadiannya itu terjadi di sebuah pantai yang berada di sisi ujung Pulau Jawa. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Nada. Jadi kita langsung sapa aja. Nada, apa kabar? Baik Kak. Baik ya? Baik. Oke. Jadi Kak Nada ini punya pengalaman nih guys, yang berhubungan langsung sama sosok yang dikenal sebagai penguasa laut utara. Setelah berenang di salah satu pantai yang tentunya itu ada di daerah Banten. Nah, itu gimana Kak ceritanya tuh? Boleh ceritain sedikit lah. Ya jadi gini Kak, aku tuh ngerasa aneh banget sebenarnya ya, karena aku nggak nyangka bahwa sosok itu yang akan ngikutin aku sampai bertahun-tahun. Aku pikir itu cuma kejadian di saat itu aja, tapi ternyata itu terus menghantui aku sampai bertahun-tahun. Oke, penasaran nih gue sama cerita lengkap dari Nada, dan buat teman-teman yang penasaran juga simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Linknya biasanya gue taruh di deskripsi atau hubungi nomor yang ada di bawah ini nih. Oke guys, sekali lagi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Nada, tonton video sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, jadi cerita awalnya itu dulu aku pas SMK kelas 2, itu aku kebetulan memang sering ikut lomba vokal. Oke. Nah, kebetulan di tahun 2016 menuju 17 itu aku mewakili Kota Tangsel untuk ke nasional, lomba vokal, solo vokal. Dan itu lombanya digelar di kota yang banyak pantai-pantainya, terus ada di salah satu hotel lah di situ. Hotelnya cukup tua dan emang besar di situ. Nah, sebenarnya hotel yang sama juga saat di tahun-tahun sebelumnya diselenggarakan si lomba nasional ini. Which is teman-teman aku
sebelumnya sudah pernah ke sana gitu. Jadi aku ke sana itu mewakili aku, teman aku yang lomba solo gitar, ada juga yang solo piano dan juga pengiringku dan pelatihku. Jadi kita berlima ke sana. Itu kita 3 hari di sana. Nah, hari pertama aku berangkat dari sekolah itu sekitar jam 10-an, kayaknya 10-11 siang ke sana. Sampai sana tuh sore. Aku lupa sih exactly kapannya, jam berapanya ya. Cuman kayak sekitar jam 3, jam setengah 4 gitu deh sampai sana. Setelah itu udah seperti biasa ya, guruku ngurusin kamar segala macam. Akhirnya kita udah dapet kamar tuh, kita berlima, 2 perempuan termasuk aku, 3 laki-laki. Oke, jadi hotelnya tuh dia punya beberapa gedung gitu. Beberapa gedung, lobinya tuh luas. Sebenarnya bisa dibilang ini hotel yang cukup mewah sih. Cuman mewahnya tuh lawas gitu. Desainnya tuh zaman dulu gitu. Dan memang aku lihat emang gedungnya tuh udah mulai kayak kelihatan gedung tua. Cuma memang besar sekali hotelnya. Nah, aku itu ada jadi gedungnya kebagi seperti ini, satu, terus ada lobinya, terus ada lagi satu di situ. Gitu. Terus ada di sini ballroom apa gitulah. Nah, aku di gedung yang sebelah sini. Jadi aku masuk, terus somehow liftnya mati. Jadi aku naik tangga. Itu aku kayaknya di lantai 3 deh kalau nggak salah deh. Lantai 3 atau 4 gitu, aku lupa. Itu sama teman-teman aku berlima. Kita masuk. Jadi kamarku itu dari tangga nih belok kiri itu tuh kayaknya sekitar ada sini ada ruangan kayak gudang gitu buat penyimpanan meja, kursi mungkin gitu ya. Terus ini kamarku, terus ada kamar lagi satu gitu. Habis itu aku masuk. Nah, masuk itu teman-teman aku itu emang kan namanya anak kecil ya, masih 16 tahun saat itu. Jadi kayak kita tuh pas masuk teman-teman aku tuh kayak, wah gede banget kamarnya, gila bagus banget nih hotelnya, gitu-gitu lah. Minimal aku tuh emang selalu dibilangin sama mamaku untuk kayak kalau datang ke tempat baru itu harus unggah-ungguh ya, namanya orang Jawa ya biasa ya. Jadi aku ya salam di situ, terus aku bilang sama temen-temenku, salam dulu pada, mau teriak-teriak aja tempat baru. Nah jadi tuh aku melihat memang kamarnya cukup besar Kak. Jadi terbagi ada 2 kamar, terus ada living roomnya dan balkon. Jadi emang cukup besar sih si kamarnya ini. Dan kebetulan aku dan temen aku itu dapat kamar utama. Which is di situ ada king bed, terus ada kamar mandinya, ada wardrobe-nya, luas lah. Bisa buat lari-larian anak kecil saya emang di situ. Nah, yang aku rasakan memang hotelnya enak seperti biasa pada hotel umumnya, cuman aku merasa kayak ada bau bangkai gitu di dalam kamarnya. Jadi setelah aku telusuri baunya itu tuh datang dari, jadi dia nanya tuh kayak ini kamar kedua, sini ada pintu gitu. Nah di situ tuh, tapi itu dikunci. Jadi aku nggak tahu itu apa. Pokoknya baunya kayak bau bangkai gitu deh. Bangkai, entah bangkai tikus, tapi bukan sampah sih. Itu kayak sesuatu yang rotten gitu, yang udah busuk gitu. Ya udah, tapi aku abaikan aja. Terus ya udah, malam pertama berjalan seperti biasa. Aku dan teman-teman aku kita technical meeting buat lomba besoknya. Sampai akhirnya setelah itu technical meeting itu sekitar jam 7 malam lah, sampai jam 9 malam. Habis itu kita balik ke kamar dan siap-siap mau tidur. Sebenarnya aku itu kan anaknya agak penakut. Jadi tuh misalkan kayak kamar mandinya ini kebetulan seperti aku bilang ini kayak hotel mewah tapi sudah lama. Jadi lampu-lampunya tuh kayak lampu ayam gitu loh Kak. Redup gitu ya? Redup. Dan di kamar mandinya tuh ada bathtub, terus tirainya tuh ada tirai gitu yang biasalah yang warna putih butek itu, tapi ini tuh udah agak menguning gitu. Terus ada skat, terus kloset. Nah lampu klosetnya itu mati. Dan itu nggak bisa nyala. Pokoknya udah diganti terus tetap nggak bisa nyala. Kayak emang saklarnya bermasalah deh. Kita tidur. Itu aku tidur mungkin sekitar jam 11-12 lah. Abis ngobrol sama teman-teman dan juga pelatih aku. Udah tidur. Nggak ada yang terjadi. Aman-aman aja. Terus besoknya aku lomba. Lombanya tuh dimulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi aku lomba, masing-masing lah tuh, teman aku solo gitar, solo piano, aku solo vokal. Udah
kita lombanya tuh ada di lobi, kebetulan di lobi utama si hotel ini, jadi memang terbuka buat umum lah. Nah, yang bikin aku sedih adalah ternyata banyak sekali kesalahan teknis yang baru aku tahu saat technical meeting malam sebelumnya itu. Kayak lagu utamanya itu ternyata bukan lagu yang selama ini aku latih. Terus ternyata ada baju, ada dress code-nya, tapi aku nggak ke info tuh dress code-nya apa. Jadi aku pakai dress code kayak orang perform biasa, ngerti gak sih? Kayak anak band perform gitu, kayak gitu. Sedangkan itu pakai kebaya, pokoknya pada proper lah. So kayak oke, ini kayaknya udah sih kalah sih kayak gini gitu. Oh, udah merasa pesimis ya? Iya, udah pesimis banget lah. Sedangkan dan juga mereka ternyata mau ngaransemen lagunya tuh kayak macem-macem gitu dan bagus-bagus lah. Aku ngedown banget sih jujur itu. Aku tampil pun akhirnya karena H-1 itu aku ganti lagu wajib. Aku latihan di malam itu doang. Jadi bisa technical meeting, yang aku bilang ngobrol itu sebelum tidur, nah itu aku suka sambil latihan itulah si lagu wajibnya. Which is itu cuma berapa jam sebelum lomba, dari berapa bulan yang aku siapkan. Ya udah, tapi aku tetap tampil. Nah itu lombanya itu berlangsung sampai di jam 2 atau 3 sore. Jam 3 sore, aku balik ke kamar dengan keadaan yang sedih tentunya. Sedangkan teman-temanku yang lain tuh kayak lancar tadi pak, pokoknya respon jurinya oke lah gini-gini. Aku tuh di komennya dibilangnya bajunya nggak proper. Tapi belum diumumin. Belum diumumin. Jadi pengumuman itu besoknya. Nah, ya udah, aku pulang ke kamar, teman-teman aku di luar, aku ke kamar lah menangis di situ. Yang aku rasakan ya intinya aku udah down, aku ngerasa ngecewain banyak pihak, termasuk sekolahku tentunya kan. Aku jadi nggak bisa bawa piala. Terus ya teman-teman aku dan pelatihku berusaha untuk nenangin. Itu jam 3 lah aku menangis di kasur itulah pokoknya lah. Oke, jam 3 sore itu. Jam 3 sore di kamar. Terus kan memang kan belakangnya itu langsung pantai ya kak, hotelnya. Nah teman-teman aku tuh ngajakin, ayo Nat, main pantai aja lah, jangan sedih-sedih terus. Udah nggak apa-apa, santai aja. Yang penting udah tampil gitu kan. Ya udah tuh kita ke pantai lah berempat. Pelatihku nggak ikut, pelatihku tuh nongkrong sendiri lah, karena emang beliau ini anak gaul juga lah. Kita berempat ke pantai. Itu sekitar jam 3:30 mungkin lah kita ke pantai belakang hotel itu, main-main seperti biasa. Dan memang aku kan suka pantai di situ kan, jadi ombaknya tuh nggak terlalu deras kak, jadi kita bisa agak ke tengah gitu untuk berenang gitu. Nah aku tuh sampai tengah-tengah gitu sama teman-teman aku. Dan memang kondisinya tuh langitnya udah mendung, mau hujan. Cuma kita tetap gas aja, tetap main. Terus memang beberapa kali aku kegulung ombak juga, karena kan udah mulai anginnya udah mulai kencang, terus ombaknya pasang. Pokoknya beberapa kali aku kegulung dan berhasil. Terus terakhir tuh aku hampir kegulung, aku nggak bisa berdiri. Untung temanku ada yang lihat, jadi aku ketarik lah, aku ditangkap. Tapi kunci rambut aku hilang. Terus itu udah hujan deras banget kak, kayak hujan badai gitu deh. Angin, hujan angin lah. Nah itu tuh sekitar jam 5:30. Jadi kita lumayan lama tuh di pantai kan main-main. Karena udah hujan, kita baliklah ke kamar, itu 5:30. Balik ke kamar dengan keadaan basah, uyup. Terus ya udah, aku gantian tuh mandi sama teman aku yang perempuan. Kita pada ganti baju, mandi sampai jam 6:30. Setelah itu kita makan malam. Kan disediakan makan malam ya di ballroom itu. Kita makan malam di aula, ketemu sama teman-teman dari sekolah lain dan teman-teman dari sekolahku juga yang lomba lain. Ada lomba film pendek lah kak. Itu juga ada temanku dan guru aku. Habis itu kita makan sekitar sampai jam 9. Karena kita ketemu sama teman dari, adalah satu temen nih, dia ikut lomba juga dari sekolah lain bertiga. Kita nyambung nih. Jadi habis makan tuh kita kayak ngajakin yuk ke kamar gue main gitu. Main lah tuh kita akhirnya bertujuh. Berarti kan aku berempat sama anak tari tradisional bertiga. Main itu sekitar jam 9 malam. Kita main di kamar ngobrol-ngobrol biasa. Terus biasalah namanya anak muda suka banget kan cerita horor gitu ya. Jadi kita lah mulai cerita horor. Teman aku yang dari sekolah lain itu cerita tentang kayak pengalaman apa aja yang dia pernah lihat apa gitu kan. Terus datanglah teman aku satu lagi nih,
Ini dari yang di luar berempat ya Kak. Jadi ada satu teman aku lagi yang nggak ikut lomba, tapi dia mau ikut ke hotelnya. Cuman dia nyusul. Oke. Jadi naik kereta dia. Orang kaya tuh biasanya. Naik kereta dia. Oh, naik kereta. Naik kereta, dia datang, ikut nongkrong itu sekitar jam 9:30. Terus nggak lama kita ngobrol, dia nih yang baru nyusul dapat kabar bahwasannya neneknya meninggal. Dan beliau ini cukup dekat lah sama neneknya kan. Dia saat tahu kabar itu dia langsung nangis, kejer, kencang banget sampai yang kayak teriak gitu loh Kak, sampai menggema di kamar. Dan itu tuh suasananya tuh aku ngerasa jadi kayak nggak kondusif, terus hawanya juga berubah, kayak banyak yang melingkari kita gitu. Aku ngerasanya begitu ya, kayak banyak orang gitu di dalam kamar itu. Iya. Kayak gitu sih. Akhirnya kita tenangin, aku juga nenangin. Nah nggak lama kemudian aku ngerasa merinding. Terus aku kayak, guys coba tenangin dulu deh. Karena aku takutnya tuh ini tuh mancing gitu loh. Paham. Iya kan? Paham. Nah terus aku kayak gimana pun aku takut kan. Guys coba diem dulu sebentar gitu, tenangin dulu. Terus nggak lama kita semua, ini satu ruangan itu kita dengar ada yang lari-lari di kamarku. Sama ketawa gitu, kayak anak kecil gitu berdua duduk gitu. Itu dengar semua, aku bilang ada denger nggak udah gitu kan. So kayak ya santai. Udah pokoknya jangan panik, kita panggil aja guru aku Pak Tony gitu. Pak Tony itu yang tadi dia jadi pembina lomba film pendek itu. Itu wali kelasku Kak. Terus mulai kayak gitu udah tenang, tiba-tiba di lemari kamar guruku ada yang kayak, ini kan lemarinya kekunci Kak. Itu ada yang ngedor di dalam, kayak duduk gitu. Itu berkali-kali. Itu suara apa ya? Aku bilang gitu kan. Kayaknya lemarinya itu deh. Lemarinya Pak itu gitu kan. Terus aku datang, aku lihat teman-teman aku. Nah itu beneran gerak emang dari dalam. Dan kita nggak berani. Udah kayak, yaudah biarin aja. Kita duduk aja di tengah. Pokoknya kita jangan kemana-mana. Akhirnya aku bilang yaudah kita tenang, kita coba telepon Pak Tony. Aku bilang gitu. Karena perasaan gue udah gak enak banget nih, aku bilang gitu kan. Telepon lah, terus kayak Pak Tony nih boleh nggak tolong kesini, soalnya tadi nggak tahu nih abis si temen aku ini dapat kabar neneknya meninggal, kayak banyak banget kejadian suara-suara aneh muncul. Bisa kesini nggak buat tenangin? Nah kebetulan memang Pak Tony ini ibaratnya bisa lah begitu. Jadi kita kayaknya dia yang bisa menolong kita saat itu gitu kan. Pak Tony bilang ya udah kita kesana sama teman-teman. Nah beliau ini stay-nya itu di gedung satunya, jadi emang agak jauh gitu kan. Di gedung satunya gitu, jadi akan butuh waktu untuk sampai ke kamar aku. Aku ngerasa makin gak enak badan aku, makin kayak merinding, terus deg-degan. Gak tau kenapa. Aku deg-degan, terus tiba-tiba tuh aku ngerasa kayak aku tuh mau nangis. Abis itu aku kayak kemasukan gitu. Kesurupan nih. Karena ada. Jadi aku rasanya mau nangis. Aku nangis lah di situ. Dan aku dengar juga teman-teman aku tuh kayak udah mulai panik di situ. Di tengah-tengah aku kayak gitu, ada yang ngetok-ngetok pintu, tok gitu. Dibuka lah sama teman aku yang neneknya meninggal ini. Terus udah dibilangin jangan dibuka. Mungkin tuh Pak Tony udah datang kali gitu kan. Enggak, kayaknya bukan deh, jangan. Soalnya cuma 3 kali doang, tok, sudah, nggak lagi. Bener aja, pas dibuka sama temen aku itu, nggak ada siapa-siapa. Pada panik lagi. Terus aku juga kondisinya masih seperti itu. Setelah itu, nggak lama kemudian, ada kayak derapan langkah gitu Kak. Kayak tuk gitu. Itu kenceng banget di balkon. Saya di lorong kamar itu bolak-balik dan semuanya dengar. Terus pokoknya aku tiba-tiba udah gak bisa ngontrol badan aku tapi dengar semuanya. Terus nggak lama ada yang ngetok-ngetok pintu lah. Itu sekitar jam 11. Udah jam 11 itu. Ngetok-ngetok pintu. Buka. Ini Pak Tony. Buka gitu. Dibuka sama teman aku kan. Terus aku ngerasa nih badan aku nih habis aku nangis. Tiba-tiba aku kayak ke switch lagi.
beda orang lagi nih gitu. Itu aku tiba-tiba nari Jawa gitu, pelan banget. Tapi caranya tuh nggak sesakit yang pertama masukin aku. Jadi yang pertama tuh aku rasa kayak didorong gitu. Kalau ini tuh kayak les gitu. Udah ke switch tiba-tiba, terus aku nari-nari. Ini aku juga nggak tahu kenapa. Aku kayak ini apa lagi ya? Maksudnya dalam hati aku tuh kayak ini kenapa ya? Pak Tony masuk, terus Pak Tony suruh telepon petugas hotel. Akhirnya datanglah 3 petugas hotel untuk bantuin aku. Dan aku masih menari-nari itu. Itu dari jam 11 datang petugas hotel. Terus mereka tuh nggak yang kayak kaget gitu loh, Kak. Jadi saat mereka ngeliat kondisi aku udah kayak gitu, itu aku udah benar-benar nggak bisa diajak komunikasi. Mereka bilang bahwa oh ini biasa kejadian di sini gitu ke guruku. Jadi ini bukan yang pertama katanya gitu. Terus ditanya-tanyain tuh sama dia. Cuman aku tuh nggak bisa ngomong kan. Dan yang di dalam aku nih nggak mau ngomong juga. Jadi cuman nari aja. Kayak pelan-pelan gitu loh. Akhirnya aku kayak dikasih lihat gitu, Kak. Si ini, sosoknya ini. Aku ngelihat ada perempuan. Ini nggak kayak hantu yang mukanya hancur atau berdarah gitu, nggak. Mukanya kayak perempuan Jawa. Cantik banget. Udah habis itu aku cuma ngeliat sampai sini nih. Sampai sini doang. Itu dia cuma ngeliat ke arahku. Senyum kecil, tipis gitu. Sedangkan di kondisi di kamar itu semuanya sedang berusaha untuk mengeluarkan sosok ini dari badan aku. Dan itu berlangsung dari jam 11 sampai jam 1:30. Aku nggak berhenti nari. Lama tuh. Lama, memang lama. Karena itu sampai petugas hotelnya juga katanya bingung mau ngapain. Terus teman-teman aku yang cowok-cowok juga udah coba. Jadi tuh katanya tuh aku berusaha untuk keluar dari kamar terus. Jadi sekalinya nggak kepegang, aku tuh berdiri terus jalan keluar kamar. Tapi selalu ditahan lagi karena kata Pak Tony jangan sampai nada nih keluar. Takutnya hilang. Karena aku nggak sadar kan. Gitu. Terus teman-teman aku pada megangin terus katanya pada mental. Jadi aku tuh kayak ngelawan gitu katanya. Dan katanya tuh kenceng banget ngelawannya. Mereka tuh nggak kuat. Sedangkan teman-teman cowok aku itu tuh bongsor-bongsor, Kak. Kayak gede tinggi semua. Dan semuanya katanya nggak ada yang kuat. Pada jatuh lah. Nah itu tuh sampai jam 1:30 di situ. Sampai akhirnya aku ngerasain di belakangku tuh ada. Jadi tulang ekorku tuh kayak ditusuk begini nih. Sampai dalam terus kayak panas gitu. Panas terus habis itu ya udah beliau keluar. Terus Pak Tony lah yang ternyata memegang punggung aku itu. Terus aku lemes kan, udah lemes keringetan. Aku juga bingung apa yang terjadi. Terus kayak cuma diem gini doang. Aku bilang ke Pak Tony, Pak, apa sih Pak itu Pak? Aku bilang gitu kan. Lama banget. Kok susah? Habis itu kata Pak Tony, diem dulu masih ada di sini. Katanya gitu. Diem dulu kamu masih ada di sini, ntar aja besok saya bilang kata dia gitu. So kayak ya udah pokoknya sekarang nih kamu istirahat. Terus kamu teman aku nih sholat tobat. Mereka disuruh sholat tobat karena katanya selama di kamar mereka nih sompral lah, ibaratnya perilakunya nggak dijaga. Sedangkan di tempat baru gitu. Sholat tobat minta ampun sama Allah katanya gitu. Sholat tobat mereka depan aku. Terus aku yang udah lemes gitu, aku tiduran. Aku dibilang sama Pak Tony, ya udah kamu istirahat. Ini masih ada di sini sosoknya kata dia. Jadi saya nggak bisa ngomong katanya gitu. Besok aja. Akhirnya bubar lah tuh semuanya. Termasuk juga si penjaga hotel cuma bilang, baru kali ini tapi saya selama ini katanya. Kesurupannya biasanya cuma sebentar-sebentar paling nangis-nangis atau ketawa-ketawa. Terus udah katanya gitu. Ya aku yang sebenarnya aku pengen banget nanya, berarti udah sering dong kayak gini di hotelnya gitu kan. Kalaupun memang sudah sering harusnya dia sudah tahu solusinya seperti apa biar cepet gitu ya. Kayak panggil Ustadz yang ada di sana atau apa gitu. Nih kayak mereka bertiga ini kayak clueless gitu juga. Padahal 3 orang gitu. Terus ya udah aku cuma bilang makasih ya Pak udah datang. Udah tuh pada bubar, termasuk juga Pak Tony. Dan Pak Tony tuh sebelum pergi dia bilang sama aku, dia bilang gini,
sebenarnya pas bapak mau ke kamar kamu itu tuh banyak kendala, katanya gitu. Oke. Apa pak? Aku bilang nggak tahu, tiba-tiba lift di gedung bapak mati. Bapak tuh di lantai 4, lampu tangga juga mati, jadi semuanya mati tuh. Lorong tuh cuman bagian kamar dia doang yang nyala. Itu tadi teman kamu juga ada yang jatuh tuh di tangga. Pas kesini juga ternyata liftnya mati juga ya, kayak gitu. Jadi liftnya tuh mati semua. Iya pak, itu dari hari pertama sih begitu. Aku bilang tangganya juga sama ya, mati juga itu lampunya. Nah itu baru tadi pak, kemarin enggak. Aku bilang gitu. Nah itulah pokoknya, makanya saya lama, soalnya saya jauh banget di sana nada, katanya gitu, di gedung sebelah. Ya pak nggak apa-apa, makasih ya, aku bilang gitu. Ya udah kamu istirahat lah, baca doa ya jangan lupa, katanya gitu. Iya pak. Itu aku rasanya lemes banget kak, lemes, udah rasanya udah pengen tidur aja deh. Udah capek banget rasanya, gimana nari 2 jam gitu kan, capek lah, non-stop lagi. Udah aku tidur, terus 1:30 aku tidur tuh di malam kedua ya kak, menuju besoknya tuh aku udah pengumuman dan pulang. Nah saat aku tidur itu aku mimpi aku di pantai. Itu suasananya mungkin kalau aku lihat langitnya tuh kayak langit menuju subuh gitu kak. Jadi bukan malam, karena udah agak-agak abu-abu terang gitu langitnya. Pantainya tenang, gak ada orang, itu bener aku doang di situ. Tapi aku nggak bisa kemana-mana, aku cuma bisa ngeliat ke pantai gitu sama nengok-nengok kayak gini. Terus nggak lama kemudian aku dengar dari sebelah kiri itu kayak ada delman, kayak delman gitu, kayak kereta kuda sama banyak pasukan-pasukan kuda lainnya pada datang ke arah aku. So kayak siapa itu ya kesini gitu kan. Aku sebenarnya udah takut, tapi aku nggak bisa kemana-mana dan itu aku kayak nggak bisa bangun gitu. Sampai akhirnya turun lah. Pas turun aku lihat sosoknya itu adalah sosok yang masukin aku tadi malam. Dengan semua busananya, terus ada selir-selirnya, ada pengawal-pengawalnya, itu rame banget sih kak, jujur. Dia turun, jalan, jadi jaraknya mungkin ini aku, kereta kudanya di sini. Nah beliau jalan tuh, aku nungguin aja tuh di sini nih, nggak bisa kemana-mana. Jadi aku ngadep ke beliau gitu, terus kayak udah diem aja gitu. Emang cantik banget sih, jujur. Cantik banget, tapi aku yakin ini bukan pantai selatan, ini bukan Ratu Pantai Selatan nih. Ini nggak tahu nih apa nih, siapa. Aku nggak tahu. Dia datang ke aku, terus dia kayak senyum gitu tipis. Senyum tipis gitu. Terus dia menjulurkan kayak tangannya gitu ke aku kayak gini. Nah, pas aku pengen terima tangannya, aku bangun. Aku bangun tuh aku. Sudah terang, itu sudah jam 7 pagi kayaknya. Tapi pas aku bangun, aku ngerasa punggung aku tuh basah. Aku takutnya kan apa ya ini ya, air apa ini kan. Jadi basahnya tuh dari kepala sampai sini nih. Jadi kasurnya tuh basahnya segitu, tapi belakangku doang. Jadi kayak orang kalau kakak tiduran di pantai, di pinggir pantai kena air gitu. Nah kayak gitu basahnya. So kayak teman-teman aku lihat, kenapa lu Nat? Basah amat? Nggak tahu, kayaknya keringetan kali ya. Banyak amat keringetannya sampai basah kasurnya. Tuh kasurnya basah kak. So kayak nggak tahu. Aku nggak cerita juga mimpi aku itu. Jadi aku emang kayak ngekip diri aku gitu. Aku nggak mau ceritain ke siapa-siapa. Takut kan. Udah, aku turun ke bawah. Sebelum pengumuman adalah Pak Tony. Ketemu aku. Terus dia ngeliat aku cuman kayak gitu-gitu doang. Wah dia cuman kayak ngeledek gitu. Aku langsung samperin kan. Pak, please Pak, itu apa? Aku bilang gitu kan. Yang kamu lihat apa? Katanya gitu. Ya nggak tahu, kayak perempuan cantik Jawa aja, tapi kayaknya bukan sembarangan perempuan deh. Aku bilang gitu, soalnya energinya tuh aku ngerasanya tuh di aku tuh kayak besar gitu. Apa pakai baju apa, coba deskripsiin, takutnya beda lagi yang sama yang Bapak lihat, katanya gitu kan. Ya udah aku deskripsiin lah, kalau dia pakai baju hijau, terus mukanya seperti apa, mahkotanya bagaimana. Terus lah Pak Tony bilang,
Nah itu sebenarnya bukan hantu sih, itu kayaknya lebih ke jin sih Nat katanya. Tapi bukan jin biasa. Kamu tahu Nyai Roro Kidul kan katanya. Tahu, tapi bukan dia kan Pak, aku bilang gitu. Emang bukan, katanya gitu. Ah ini bawahannya, katanya gitu. Oke. Namanya siapa Pak? Saya nggak boleh kasih tahu namanya ke kamu. Dia bilang ke saya harus cari tahu sendiri siapa namanya. Aku bilang kenapa? Kan tinggal kasih tahu aja. Nggak tahu saya, pokoknya nggak boleh. Kayak dia mau ikut kamu deh. Gitu. Panik dong aku. Aku bilang, Pak, tapi dia bawahannya doang kan? Enggak. Dia yang nguasain Pantai Utara katanya. Saya baru denger nih, aku bilang. Pantai Utara ada yang nguasain juga gitu. Emang ada ya Pak? Aku bilang gitu. Ya tadi malam ada. Udah pokoknya kamu cari aja. Saya nggak boleh kasih tahu. Tapi ini sih yang bisa saya sampaikan ini. Katanya beliau tertarik sama kamu. Saya nggak tahu kamu bisa ngapain sih. Sampai kemasukan yang kayak gitu. Kamu kemarin ngapain sih? Main di pantai Pak. Kayak biasa. Oh, tapi kan ngapa-ngapain kan? Enggak Pak, sumpah saya nggak ngapa-ngapain. Aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dicari aja. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kali katanya gitu. Udah, setelah itu pengumuman jam 8 dan tentu saja saya tidak menang. Beneran gak menang? Beneran gak menang. Oke. Gak menang, tapi teman-teman aku yang lain menang. Juara 1. Yang solo gitar, yang solo piano itu semuanya menang. Jadi cuma aku doang yang gak bawa piala. Down lagi kan kita. Iya. Ya udah tuh pas pulang pelatih aku nanya lah, tadi malam kenapa ramai banget kamar. Jadi memang pas selesai tuh pelatih aku baru pulang. Aku terus diceritain lah sama temen aku, nah ada kesurupan Pak, gini. Itu mah sugesti aja itu, gitu kata guruku. Aku cuman di kaca gini aja kan, udah rasanya badan pegel, sakit semua, terus aku ngedown juga nggak menang. Jadi aku cuman diem doang pas guruku bilang itu sugesti, aku cuman, tapi saya ngerasanya beneran lagi Pak. Enggak, kamu tuh ngedown aja gara-gara lomba ini katanya. Makanya kamu suges tuh, jadinya kemasukan deh yang begitu-begitu. Padahal mah nggak ada yang kayak gitu. Jadi beliau ini nggak percaya. Sedangkan aku nih suka horor dari kecil, jadi aku sangat percaya seperti itulah. Aku cuman, ya kali ya Pak, suges doang kali. Aku biar ya udah di situ aja, sampai situ aja. Ngapain lagi semuanya pada ke kamar kayak gitu? Ngebantu-bantuin orang, kamu cuma kecapean doang paling, bukan kesurupan. Sampai kayak gitu soalnya Kak ngomongnya. Aku cuman yang kayak, ya nggak tahu Pak, namanya mau nolongin kali. Oh kayak gitu doang. Udah. Itu aku sampai rumah sore, mau maghrib lah, 5:30. Terus mamaku nanya lah pasti, karena aku nggak ngabarin mamaku memang. Aku takut ngabarin siapa-siapa aja karena aku ngedown kan, gak menang. Gimana katanya? Kalah lah. Kalah, ya udah nggak apa-apa, udah istirahat katanya gitu mama. Ya udah, aku istirahat seperti biasa aja, ngobrol-ngobrol, main segala macem, dan aku tidur di kamar mama. Kebetulan aku tidurnya sama mama saat itu. Malamnya aku tidur tuh sekitar jam 12. Aku emang tidurnya nggak bisa cepet Kak, jadi selalu jam-jam segitulah. Malamnya aku mimpi hal yang sama, persis seperti pas di hotel. Kayak hal itu berulang-ulang terjadi, mimpinya selama 1 minggu. Dan aku kayak 3 hari pertama mimpi itu di rumah, kasurnya juga basah kayak pas di hotel. Sempet ditanya gak sama orang tua? Iya, aku ditanya. Soalnya setiap kali aku bangun tuh mukanya kayak ketakutan gitu. Mama tuh bingung. Pokoknya aku setiap bangun tuh kayak orang linglung, tapi siniku basah. Sempet dicium gak bau apa gitu? Takutnya bau pesing nih. Nah betul kan, betul. Tapi nggak ada bau Kak. Jadi emang kayak air aja. Aku makanya bilang, apa kita ngompol? Itu dia. Tapi kayaknya pas aku cium gini, enggak gitu. Apa sih? Cuman mamaku juga bingung, ngompol kamu gitu. Mah enggak, sumpah dicium, aku bilang. Dicium, nggak pesing, aku bilang gitu kan. Oh iya, kenapa sih? Kok mukanya kayak gitu? Baru aku cerita sama mama. Jadi aku di hari baru pulang itu aku nggak cerita apa-apa. Aku kesurupan itu aku nggak cerita.
Gue baru cerita pas mama udah merasa aku aneh. Ya udah mama tanya, aku baru ceritain lah apa yang terjadi. Terus mama bilang, kok nggak nelpon? Aku bilang, mana kepikiran, orang itu 1:30. Iya. Aku bilang, ya udah tuh kak. Terus setelah itu aku masuk sekolah lagi kan, setelah seminggu itu kan sempet libur memang. Terus Seninnya aku sekolah lagi. Aku temuin lagi Pak Tony untuk nanyain lah, kayak, Pak, saya coba nyari nih, saya nggak nemu. Bapak nggak bisa ngasih tahu ya siapa namanya? Soalnya saya mimpinya sama terus nih, aku bilang gitu. Saya mimpi hal yang sama terus dan ini nggak nyaman gitu. Rasanya kayak mau diambil, aku bilang. Terus kata Pak Tony, saya nggak boleh kasih tahu, cari tahu sendiri. Nemu, walaupun lama pasti nemu kok namanya, katanya. Ya udah, aku dengan berat hati meninggalkan lagi ruang guru. Aku kayak akhirnya karena udah males, akhirnya aku nggak nyari-nyari lagi ke infonya. Kayak ya udahlah, yang udah terjadilah gitu kan. Akhirnya sampai aku lulus itu di 2017, terus aku kuliah magang sampai akhirnya di tahun 2021 aku in touch lagi lah sama teman aku. Sorry, di selang waktu itu, apakah sosok ini masih ada gitu? Kadang aku merasa ada yang merhatiin, tapi aku nggak pernah bisa lihat sosok ini secara langsung gitu kan. Kalau beliau ini aku cuma bisa ngerasain aja kehadirannya. Cuman aku nggak pernah bisa lihat langsung, oh gitu, ada gitu. Masih ada berarti. Jadi ya? masih ada terus. Jadi memang kayak semacam dihantuin ya. Cuman aku nggak pernah mimpi hal yang sama lagi. Jadi aku pikir ya udah aja gitu. Sampai akhirnya aku ketemu lah sama teman kecilku ini yang dia memang dekat sama aku. Kita baru in touch lagi di tahun 2021 itu. Itu aku pulang magang, aku nyamperin dia itu sekitar jam 10 malam. Aku nyamperin dia, jadi dia nongkrong di sekolah SD gitu kak, di dekat rumahku. Ya aku nyamperin ke situ, kita nongkrong di situ, cerita-cerita. Terus si teman kecilku ini memang dia sensitifnya sudah dari kecil, dan aku tahu. Terus pas lagi di tengah-tengah ngobrol, dia tiba-tiba ngomong, Bil, aku dipanggil Nabila kalau sama dia. Dari kecil kan, Bil, kayak ada yang ngikutin lu deh. Gue ngerasa kayak ada yang merhatiin lu, tapi siapa ya? Orang, aku bilang gitu. Orang. Enggak, bukan orang. Tapi siapa ya? Nggak tahu lagi. Bentar. Yang lu rasain perempuan bukan? Aku bilang gitu. Iya, katanya. Nah, Fit. Namanya Vita. Nah, Fit. Gue ceritain nih. Aku ceritain lah tuh semuanya kan. Kejadian itu segala macam. Terus dia bilang, gimana tadi sosoknya, coba dideskripsiin lagi. Aku deskripsiin, dia merem kayak gini nih. Ini aja. So kayak, ngapain nih orang gitu kan. Terus dia melek, terus ngeliat aku, kayaknya gue tahu deh. Dia bilang gitu. Sumpah, aku bilang gitu kan. Ya setelah berapa tahun tuh aku nggak nemu kan. Dan bodo amat. Terus coba gue coba searching dulu di Google, kata dia gitu. Searching di Google dia, Pantai Utara gitu kan. Terus kan keluar beberapa gambar yang dimana sebenarnya gambar beliau ini identik sama gambar Nyai kan. Dia tuh tahu, si Vita nih tahu. Dia langsung klik, ini bukan. Dia tunjukin, ini bukan. Saya kayak, sumpah kayak gini. Tapi enggak, ini aduh lebih cantik daripada ini, tapi iya ini namanya Dewi Lanjar, dia bilang gitu. Barulah di situ kayak, Dewi Lanjar, baru denger gue, aku bilang gitu. Ini udah lama lu ya kejadiannya ya, katanya gitu. Udah, ini diikutin mulu tuh lu, minta apa sih nggak tahu gue, katanya gitu kan. Ini sekarang ada nih di sini nih, aku bilang. Ya ada, tapi nggak mau ngomong. Jadi emang beliau nih nggak pernah mau ngomong. Kayaknya yang pernah ngomong cuman guruku doang deh. Ya udah, setelah itu aku sering nongkrong juga sama Vita ini di belakang rumahku. Jadi rumahku itu tuh ada kayak halaman belakangnya buat tempat nongkrong itu, tapi terbuka kak, kebun. Terus di sini rumahku nih tempat nongkrongnya gitu, nggak ada atapnya. Di malam itu tuh aku lupa exactly kapan ya, cuman itu kayaknya udah jam 12-an. Jadi emang aku sama Vita ini kalau nongkrong selalu jam
di atas jam 10 abis kita beraktivitas lah. Oke. Kita lagi hahihi, dia lagi diem lagi nih ngeliatin ke arah mana gitu sendiri. Aku cuma bilang, apa yang lo lihat? Aku cuma gitu doang kan. Kayaknya yang itu deh, Bill, yang itu katanya gitu. Dia nggak berani ngomong namanya. Aku bilang, Lanjar. Aku gitu. Iya, tapi nggak sendiri lagi sekarang katanya. Dia bawa ada satu selirnya. Terus apa? Dia mau ngapain? Lu tahu nggak dia mau ngapain? Aku bilang. Jadi aku tuh nggak pernah bisa connect langsung sama dia gitu loh kan. Cuman, tapi dia selalu ada deket aku gitu. Dia mau, tapi selirnya yang disuruh ngomong. Jadi akhirnya si Vita ini dimasukin sama selirnya di malam itu. Saat itu lagi nongkrong. Oke. Berdua doang nih ya? Kebetulan aku itu, Vita ada juga teman cowoknya. Jadi kita bertiga. Oke. Itu aku panik juga karena dia nih nggak pernah begitu di depan aku. Terus aku coba tanya lah, dia cuman jadi posisinya cuman kayak gini. Ini selirnya tapi ya, bukan beliau. Selirnya yang masuk. Beliaunya tuh masih di belakang aku katanya. Masuk terus dia bilang selamat malam katanya. Pakai bahasa Jawa tapi selamat malam. Terus aku bilang iya selamat malam. Dorora tuh mau ngomong sesuatu sama kamu. Tapi kamu nggak pernah bisa tahu dia ada di mana soalnya, katanya gitulah. Pakai bahasa Jawa tapi nih kak. So aku bilang iya, sampein aja. Mau ngomong apa? Aku bilang. Beliau bilang beliau mau melindungi kamu dari hal-hal yang buruk. Yang dimaksud hal buruk ini adalah kayak sihir yang kedatang ke rumah atau santet gitulah, seperti semacam itu sebenarnya kak. So kayak iya, dengan bagaimana caranya? Aku bilang saya ditugaskan katanya untuk bantu melindungi rumah kamu dan kamu. Jadi saya izin, saya ada di sini menghinggap di satu tempat itu untuk melindungi kamu. So aku tanya dong, ini saya dikasih ini, maksudnya ditawarin ini, saya harus ngapain? Maksudnya aku juga kadang takut kak, akhirnya aku jadi bersekutu tanpa aku sadarin gitu. Beliau bilang nggak perlu, emang Dorora tuh mau melindungi karena beliau katanya tertarik sama kamu gitu. Ya udah aku bilang, ya udah kalau emang mau temenan silahkan, boleh. Aku bilang karena aku kasih izin, ya sudah menghinggaplah dia. Dan memang sebelum keluar beliau bilang akan ada banyak kejadian yang akan kamu hadapin. Kamu siap-siap aja katanya gitu. Aku nggak tahu itu apa kak. Dia keluar, Vita pingsan. Terus aku sadarin. Terus Vita bilang, gue tadi ngapain? Karena dia nggak sadar. Terus aku jelasin lagi gini. Oke. Nah jadi di deket pintu, ini kan halaman belakangku ya. Ada pintu di sini menuju masuk rumah. Di dinding ini ada kalender kak. Kalendernya tuh gambarnya tuh kayak gambar cewek-cewek random gitu loh, kayak dari toko emas. Oke, iya. Tahu kan? Tahu, paham. Nah pas aku mau masuk, aku ngeliat tuh gambar si kalender itu. So aku gini, hidup nih ya? Aku bilang kan. So aku gini, terus dia ikut kayak, aku ngerasa dia kayak ngikut gitu. Kata Vita, itu di situ katanya gitu. Jadi si selirnya itu stay di situ. Karena memang kebanyakan kalau di halaman rumah belakangku tuh agak angker gitu kak, karena kebun-kebun jadi suka banyak kejadian mistis gitulah. Selirnya itu cowok? Perempuan. Oke. Cantik juga. Cantik juga tapi pakaiannya memang lebih sederhana aja. Cuman nggak hijau sih, kayak cuma pakai jari kayak di kembenin gitu. Pengawalnya aja secantik itu kan, yang mau nemani beliau gitu. Iya. Selir itu kan kalau di pikiran gue kan ini ya apa? Istri ya? Iya betul. Ini kayak pengawalnya aja lah ya. Iya, sebaca pengawalnya aja. Oke. Terus abis itu nggak lama kemudian ya,
aku sama Vita kan emang sering hampir tiap hari kita nongkrong. Ada satu waktu dimana tiba-tiba kenalannya Vita ini katanya anaknya nih nggak pernah bisa tidur tiap malam, segala macem lah. Terus ngerasa juga rumah tuh kayak ada aja kejadian yang bikin takut anaknya. Jadi anaknya tuh selalu nangis di atas jam 7 malam lah, kayak sepanjang malam. Anaknya nggak mau makan, sampai kurus banget. Dimintalah si Vita ke sana. Vita ngajak aku. Terus akhirnya Vita bilang, ya udah Kak kita bantu. Terus aku bingung kan, gimana caranya? Nggak ngerti gitu kan. Vita bilang bisa doa aja doa katanya gitu. Tapi bener Kak, nggak lama kemudian pokoknya tuh si anaknya itu kalau ngeliat aku tuh takut. Jadi nangis gitu kalau ngeliat aku, ngeliat Vita tuh takut. Jadi aku pikir oke, kita coba aja dulu. Dan ternyata setelah kita pulang besoknya bilang ibunya kalau si anaknya ini udah bisa tidur, udah mau makan. Terus kayak di rumahnya tuh udah nggak sepanas sebelumnya, segala macam. Dan ternyata itu berlanjut terus. Oh mungkin yang dimaksud sama si selirnya ini adalah ini ya, kejadian-kejadian yang akan terjadi dan aku hadapin gitu sama teman-temanku. Terus di satu malam, aku lupa harinya hari apa, seperti biasa di jam 11 di belakang rumahku bersama dengan Vita dan juga temen aku satu lagi. Kita kayak emang lagi mendiskusikan satu orang ini yang lagi kena begituan. Adalah teman kita juga. Terus gak lama kemudian tiba-tiba dia masukkan dek gitu. Masukkan dek. Di situ aku tahu nih gerak-geriknya nih. Kenal nih aku nih. Dia ngeliatin aku. Dia malah gitu ngeliatin aku terus kayak, selamat malam, ini Dewi Lanjar ya? Aku bilang gitu. Aku langsung kayak gitu. Oke. Jelas cuma dia gini-gini doang. Dia ngomong gini. Jadi tuh dia selalu setiap dia masuk, dia selalu kayak gitu. Gini-gini gitu. Itu selalu seperti itu. So kayak oke. Tapi dia gak ngomong Kak. Cuma ngangguk-ngangguk aja. Terus aku kayak ada yang mau disampaikan, aku bilang gitu. Dia diem lama. Aku bilang sama temen aku, gak akan mau ngomong, bilang gitu. Soalnya dia gak pernah ngomong. Mau kali ya kali ini Bil, coba aja tanya lagi. Aku tanya, ada yang mau disampaikan gak? Tiba-tiba dia ngomong Kak, for the first time setelah berapa tahun tuh dia mau ngomong sama aku. Dia bilang, kamu punya sesuatu yang bentar maaf, sorry. Iya, bentar dulu Kak, maaf Kak. Oke. Sorry. Dia bilang gini, kamu punya sesuatu yang saya mau dan itu menarik untuk ya makhluk-makhluk inilah. Gitu. Terus aku bilang, apa? Kamu gak boleh tahu. Tapi saya punya tawaran buat kamu. Apa nih? Kan dalam hati aku. Aku tanyalah, tawaran apa? Aku bilang. Terus dia jawab, hidup kamu itu udah banyak sakitnya. Udah banyak susahnya. Saya gak suka lihat kamu seperti itu. Saya mau lihat kamu bahagia, makmur, dan gak merasakan sakit yang kamu rasakan sekarang. Kayak gitu. Ya ini untuk background story aja, aku broken home, so it's been hard. Jadi kayak memang banyak sekali kejadian-kejadian yang bikin aku kayak akhirnya gampang ngedown gitu-gitu. Ya mungkin itu yang dilihat beliau ya di aku. Bisa jadi. Terus aku kaget kan dia ngomong kayak gitu. Aku langsung aja to the point. Aku tanya, oke, maksudnya apa? Aku bilang. Terus dia bilang, saya mau angkat kamu jadi anak saya. Kamu gak akan ngerasain sakit kayak sekarang. Kamu gak akan ngerasain susah seperti sekarang. Saya jamin kamu bisa hidup enak. Katanya gitu. Tinggal di laut tuh. Itu kita gak tahu sampai sekarang. Iya. Nah itu saya
Aku langsung bilang, maksudnya Eh. saya ikut panjenengan, aku bilang. Iya, kamu nggak mau. Banyak loh orang-orang datang ke pantai bela-bela. Maksudnya ini aku agak bahasanya agak akuin, aku permudah ya. Banyak loh orang-orang yang rela bela-belain pergi ke pantai, memberi saya apapun yang saya mau buat dapat apa yang mereka mau. Kamu ini spesial. Saya yang datang ke kamu, katanya, tanpa kamu minta. Terus aku bilang, betul, tapi saya kan nggak minta. Aku bilang gitu. Jadi ini maksudnya saya jadi anak angkat ini saya mau dibawa. Aku bilang gitu. Terus dia cuma diem aja, Kak. Jadi pas nanya dia cuma senyum. Terus dia kayak diem gitu. Gimana tawaran saya? Mau nggak? So aku bilang, apa yang harus saya lakukan kalau misalkan memang saya jadi anak kamu? Aku bilang. Dia bilang nggak perlu ngapa-ngapain, cukup. Jadi dia bilang cukup aku datang ke pantai aja beberapa kali dalam setahun. Untuk kayak ngasih persembahan gitu. Kayak halo aku ada gitu. Cuman kayak say hello, jadi saya nggak ngerasa kangen, katanya gitu. Tapi saya akan ngelindungin kamu. Dan jujur itu yang saat itu yang aku rasain, Kak. Tertarik sekali. Pengen. Tertarik sekali. Iya, kayak aku ngerasa diri aku tuh kayak emang hopeless banget gitu. Kayaknya memang harus ikut dia kali ya. Tapi ntar aku istighfar lagi. Nggak boleh, gila lu gitu. Sampai akhirnya aku ditepok lah sama teman aku satunya. Jangan, gitu kan, jangan. Aku kayak enggak gitu. Ya udah, aku bilang terima kasih tawarannya. Saya merasa terhormat, aku bilang, karena sudah didampingi sama panjenengan selama ini. Aku bilang, saya tahu panjenengan selalu ada di setiap saya beraktivitas, tapi saya nggak pernah bisa lihat. Aku bilang gitu. Tapi saya tahu panjenengan ada. Terima kasih untuk itu. Tapi kayaknya untuk tawaran itu saya nggak bisa terima, aku bilang. Karena saya nggak siap dengan apapun resiko yang ada di depan nanti. Aku langsung ngomong kayak gitu emang. Terus dia ngomong lagi, kamu yakin? Atau kamu akan menyesal? Katanya. Aku bilang, kenapa menyesal? Ya saya akan ajak lagi selir saya ini untuk kembali ke saya. Jadi udah gak ada lagi yang menjaga kamu gitu. Ibaratnya kayak fasilitasnya gak ada lah gitu. So aku bilang, gak apa-apa. Dan sebenarnya aku ngomong gak apa-apa, hati aku khawatir. Tapi aku kayak gak boleh sih ini. Aku sadar, aku bilang aku gak apa-apa. Terima kasih tapi udah nolongin jaga selama berapa tahun kebelakang ini. Aku bilang, sepertinya saya belum bisa nerima tawaran panjenengan, aku bilang. Tapi kalau kamu menolak, kata dia, masih terus kayak gitu. Itu berlangsung cukup lama sih kita ngobrol. Kalau kamu menolak, saya nggak akan lagi ada. Saya nggak akan lagi datengin kamu, katanya gitu. Kamu yakin? Kamu akan menyesal loh keputusan ini, katanya. Aku bilang nggak apa-apa. Saya masih ada Allah, aku bilang gitu. Saya nggak bisa menyatukan. Tapi kalau mau kita berkenalan nggak apa-apa, aku bilang. Saling kenal silahkan. Baik kalau itu udah keputusan kamu, katanya. Udah setelah itu dia beneran ajak selirnya. Aku lihat sendiri di sebelahnya Vita. Ini Vita yang dimasukin ya. Terus habis itu dia pergi aja udah. Terus Vita pingsan seperti biasa. Vita pingsan, terus pas udah sadar aku kayak, diapain lo sama dia, katanya gitu. Aku bilang diajakin jadi anak, nggak tahu deh. Terus aku disuruh meninggal, aku bilang gitu. Tapi lu tolak kan, katanya. Iya gue tolak kok. Ya udah. Berarti udah putuskan ya Fit ya? Udah putuskan nih gue sama dia. Aku bilang kan. Udah aja. Ya udah. Alhamdulillah dah kalau gitu. Gue ngerasa sebenarnya gimana ya, kayak ada beban tersendiri gitu selama aku dijagain dia gitu. Gitu sih Kak. Dan ya sampai sekarang udah, emang aku nggak pernah lagi ngerasain ada kehadiran beliau. Tapi keluarga tahu nggak soal ini? Tahu, aku kasih tahu. Tahu. Aku kasih tahu. Karena akhirnya aku dapet jawabannya. Akhirnya aku kasih tahu mamaku, papaku, semuanya lah. Aku kasih tahu yang keluarga inti.
Pendapat mereka? Mereka agak takut sebenarnya. Oke. Tapi di sisi lain mereka juga kayak malah, berarti emang kamu tuh spesial nih sampai diikutin sama makhluk kayak gitu. Sampai dikasih fasilitas ya. Ini Nyi Roro Kidul nih. Ini kan atasannya kan gini gitu kayak, iya tapi ini kan tetap bukan orang gitu. Dan ini bukan jin biasa gitu. Kayak gitu sih, mama tuh malah jadi lebih ke, aku bisa bilang mungkin lebih ke takut, tapi di sisi lain juga senang gitu. Mungkin karena orang Jawa ya, yang lekat dengan hal seperti itu. Jadi beliau nggak ada masalah dengan hal itu. Tapi lo sendiri Nat, pernah kembali lagi ke pantai yang pada saat itu? Setelah kejadian itu, aku trauma ke pantai. Oh. Okay. Aku kalau misalkan pulang kampung terus ke pantai gitu, aku nggak pernah mau kena airnya. Oh, tapi tetap kayak datang gitu. Ya Okay. karena mau nggak mau kan sama keluarga besar kan saat itu. Tapi kalau kayak liburan aku ke pantai yuk gitu, aku nggak mau. Oke, pada saat lo ke pantai, apa yang lo rasain? Aku selalu merasa seperti pulang sebenarnya sih. Seperti pulang? Rasanya. Oke. Dan itu yang bikin aku takut. Berarti nyaman, ada perasaan nyaman seperti itu ya? Tapi aku selalu menampar diriku lagi kayak, jangan begitu gitu. Jadi aku kayak, ya udah pulang. Tapi nanti pasti setelah pulang entah aku lemas atau ada yang ngikutin kayak gitu sih Kak. Jadi makanya aku udah terakhir ke pantai kayaknya di tahun 2017 deh. Setelah putus atau? Enggak, setelah kejadian itu aja. Iya, setelah itu kan kita anggap putus lah ya. Si hubungannya lah ya. Hubungan antara Nada dan juga itu. Hubungan putusnya itu kan di 2021 Kak. Oh, oke. Jadi nah, kalau setelah putus sudah pernah lagi ke pantai? Belum? Sampai sekarang belum. Belum pernah nyoba ya? Belum. Tapi ada keinginan pasti? Pastilah penasaran mah. Ada. Lebih kayak udah lama nggak ke pantai kali ya? Gitu. Iya. Gue penasaran soal itunya aja kayak apa yang lu rasain gitu setelah semuanya berakhir kayak gitu. Nggak, aku ke pantai sih mau kadang-kadang, cuman belum sampai sekarang belum kesampaian sih. Iya, apakah masih ada perasaan nyaman? Nah, itu gitu. Belum tahu deh. Ya kan? Belum tahu. Kayak gitu sih. Cuman emang inilah karena dipanggil di sini itu, jadi kayak connect lagi kali ya. Oke. Ngerasain lagi nih. Jadi sebelum Lentera Malam hubungin aku, aku tuh emang pas dihubungin Lentera Malam itu agak kaget kan, karena sebenarnya ini ceritanya sudah lama banget dan itu juga kejadiannya udah lampau banget buat aku. Jadi aku agak kaget. Terus aku juga ada perasaan gak enak di hati sebenarnya saat ditawarin ini. Biasanya sih kan nih gini-gini tuh akan ada nyambung-nyambungnya lah Kak. Dimana kalau kita nyeritain sosok itu akan ada kembali sebenarnya kan. Iya. Ya tapi semoga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Nggak ada kenapa-napa gitu. Semoga nggak apa-apa. Cuma aku setelah itu langsung kabarin Vita. Terus Vita bilang gini, lah katanya gitu. Lah, kemarin gue mimpi dia. Oke. Jadi dia dimimpin sekarang. Aku nggak dimimpin. Okay. Mungkin setelah aku punya anak kali ya. Aku nggak tahu sih. Dia mimpin Vita, terus aku tanya kenapa. Vita bilang, jadi gue sama keluarganya ada di situ ke pantai. Keluarganya masuk ke goa, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Terus dia dengar lah bunyi gemericing kereta kuda. Pas datang turun ternyata itu beliau. Vita nggak bisa ngapa-ngapain katanya di mimpi itu. Terus beliau cuma bilang sama Vita gini, bilangin teman kamu saya rindu. Okay. Saya rindu. Saya mau ketemu dia lagi katanya gitu. Setelah itu Vita bangun. Itu mimpi. Setelah itu Lentera Malam ngomongin saya untuk nyeritain hal ini. Dan hari ini kita ceritain. Hari ini kita cerita seperti itu. Oke, menarik. Nada sendiri pernah nyari tahu gak ke keluarga nih? Apakah
memang keluarga itu punya hubungan, atau menurut Nada ini bisa terkoneksi itu dari mana nih masalahnya? Jujur aku memang nggak cari tahu banget Kak. Cuman Pak Dekun ini emang agak kejawen, dan kakekku juga dari keluarga papa. Jadi beliau nih emang kejawen dulu dan sering kayak bersama di mana, di pantai atau di gunung atau di goa. Bahkan aku pernah dengar katanya, ini cerita dari papa ya. Iya. Kakekku tuh jalan mundur dari Gunung Damer ke rumah gitu. Itu pernah juga. Jadi terus aku juga baru tahu kalau ternyata nenek aku itu juga masih ada keturunan keratonnya, tapi nggak begitu dekat sih, jauh. Cuman ada. Itu sih yang aku tahu agak spesial mungkin ya. Itu doang. Yang apakah karena itunya atau gimana akhirnya terkoneksi gitu. Cuma emang aku nggak pernah cari tahu lebih dalam sih Kak, jujur. Itu kalau menurut lo ya. Tapi kalau menurut gua mungkin adalah permasalahannya ketika terkoneksi itu ketika lu lagi punya masalah, lagi ngedown itu ke pantai gitu ya. Waktu lagi ngedown nggak juara gitu ya. Iya kali ya, dia mungkin di situ merasakan gitu. di situ kali ya. Sampai akhirnya terkoneksi, bisa jadi sih Kak. Unik juga gitu. Bisa jadi. Tapi ini Nada sendiri tahu gak kalau sosok Dewi Lanjar ini adalah sosok yang sering kali ditemui oleh pelaku-pelaku pesugihan? Aku nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ya. Ya aku pokoknya tahu itu setelah aku tahu sosok ini, terus kayak oh pasti ini sering lah orang minta-minta ke dia gitu. Iya. Cuman sebelumnya aku nggak tahu. Ya, memang untuk para pelaku pesugihan itu pasti sangat-sangat familiar sih dengan sosok Dewi Lanjar. Betul. Gitu. Aku malah nggak tahu namanya lagi pas itu. Jadi aku bener nggak tahu, tapi emang cantik sekali sih Kak. Dan nggak sempat searching juga pada saat itu gitu? Nggak nemu. Aku searching tapi aku nggak nemu apa sih kata kuncinya gitu. Nggak nemu. Karena nggak tahu namanya ya. Terus juga nggak, maksudnya penguasa Laut Utara gitu itunya. Nggak ada. Aku nggak tahu saat itu tuh aku nggak nemu. Kayak aku scroll yang mana sih? Aku baca bukan gitu. Jadi foto-fotonya tuh, foto itu bahkan baru keluar pas yang Vita yang searching. Ya, memang hampir 11-12 ya. Agak-agak mirip sama Nyai ya. Iya. Mirip. Makanya aku pikir tadi awalnya Nyai kan. Yang gue baru tahu adalah penguasa Laut Utaranya sih. Itu juga saya baru tahu setelah kejadian itu Kak. Iya. Timur siapa Timur? Saya nggak tahu itu siapa ya. Barat siapa Barat? Gak tahu. Itu baru tahu bener-bener pas kejadian itu. Aku pikir hoax ini. Iya. Ternyata enggak sih, beneran ada lagi gitu. Ya, paling terakhir ya semoga nggak kejadian apa-apa lagi dan jangan sampai ikut lah. Karena kalau ikut ya tinggal di laut, kemungkinan jadi ikan loh. Bisa jadi. Atau putri dulu. Dari Nada sendiri ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman atau penonton gitu ya? Pokoknya godaan yang seperti itu akan selalu ada. Iya. Jadi kita sebagai manusia harus selalu ingat bahwa kita nggak boleh bersekutu sama hal-hal yang seperti itu. Karena itu resikonya nggak akan mudah ke belakangnya. Betul banget. Pesan dari Nada ini bagus banget. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Nada izin pamit. Bye.